Dan Pak Direktur sudah berkomitmen kalau ada yang berani main-main akan kita tindak sesuai peraturan yang berlaku. Dalam hal ini mewakili RSUD Brebes terkait rekrutmen pegawai di RSUD Brebes pada bulan Februari tahun 2024. Ya. Jadi saya sampaikan bahwa RSUD Brebes pada bulan Februari tersebut ya memang sedang membutuhkan pegawai terkait beberapa hal. Yang pertama, banyak pegawai BLUD yang diterima sebagai P3K ditempatkan di luar RSUD Brebes yang berjumlah, kalau total itu mungkin sampai 50-an kalau nggak salah totalnya. Enggak, kalau yang di RSUD Brebes pindah ke nah ya keluar. Dengan begitu kan ada kekosongan. Ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ada peningkatan kunjungan di RSUD Brebes. Nah, yang kedua. Lalu yang ketiga, kita berusaha untuk meningkatkan pelayanan karena ada layanan-layanan baru. Contohnya RSUD Brebes membuka bangsal jiwa. Ya, ini adalah suatu kebanggaan sebenarnya. Kita di Brebes ini belum punya rumah sakit yang bisa merawat pasien dengan gangguan jiwa. Untuk gangguan jiwa berat kan harus dirawat. Nah, ini Pak Direktur komitmen bahwa Brebes harus punya satu rumah sakit yang bisa merawat inap pasien dengan gangguan jiwa. Nah, dari hal itu semua kita membutuhkan pegawai, ya, membutuhkan pegawai. Maka RSUD Brebes membuka rekrutmen. Nah, sumbernya lamaran-lamaran ini diambil dari lamaran-lamaran yang sudah masuk ke RSUD Brebes yang jumlahnya nggak tanggung-tanggung. Jumlahnya ada 419 lamaran. Ya. Jadi kami bukannya tidak mengumumkan, tetapi dengan yang ada saja lamaran yang sudah masuk itu yang berjumlah 419 itu kami panggil. Artinya ada keterbukaan di situ. Kami memanggil, menginformasikan kapan ada tes, kapan tes administrasi, kapan tes kompetensinya. Itu kita ada komunikasi, ada keterbukaan di sana, lalu dilaksanakan tes. Dari tes tersebut yang lamaran sejumlah 419 yang memenuhi persyaratan administrasi itu 249 lamaran, ya. Sedangkan formasi yang dibutuhkan sejumlah 102. Nah, pada periode tersebut kita rekrutmen yang lulus yang dibutuhkan 102, yang lulus sejumlah 63. Masih kurang. Itu yang periode pertama kan pada bulan Februari. Lalu ada yang mempertanyakan kenapa tidak diumumkan. Ya, itu menjadi catatan buat kami. Maka pada selanjutnya masih kekurangan yang 102, baru dapat 63. Kami umumkan secara terbuka melalui channel yang ada. Ya. Setelah itu kami buka rekrutmen yang kedua. Kami dapatkan rekrutmen kedua ini dapat formasi sejumlah 37 ya. 37. Yang kedua kapan itu, Dok? Sudah kemarin bulan Mei. Dan itu dilaksanakan dengan sistem CAT. Jadi komputerisasi. Jadi pada saat mereka ujian, selesai ujian langsung keluar nilainya dan langsung ketahuan lulus atau tidak lulus. Nah, jadi intinya teman-teman sekalian, RSUD Brebes melaksanakan rekrutmen ini betul-betul murni untuk memenuhi kebutuhan tenaga yang pada muaranya nanti untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Sudah terpenuhi untuk
pegawainya itu? Alhamdulillah untuk sekarang ini berdasarkan analisa jabatan dan analisa beban kerja, jumlah tersebut sudah terpenuhi. Ya. Tapi tidak menutup kemungkinan ke depan misalnya hasil evaluasi karena alhamdulillah nih teman-teman, ini juga kebanggaan buat kita semua masyarakat Brebes. RSUD Brebes terpilih dari sekian banyak rumah sakit menjadi rumah sakit yang dapat melayani penyakit kanker, jantung, stroke, dan uronefro. Uronefro itu masalah ginjal, ya, saluran kemih dan ginjal. Juga untuk kesehatan ibu dan anak. Itu semuanya RSUD Brebes mendapat strata madya. Itu dok yang dikatakan LSM banyak titipan, itu gimana penjelasan dari pihak rumah sakit? Kalau kami dari rumah sakit, Pak Direktur sudah berkomitmen bahwa dalam rekrutmen ini adalah murni, ya. Jadi kalau memang ada yang mengetahui atau ada yang menceritakan bahwa ada titipan, silakan. Kami dengan lapang dada terbuka menerima informasi tersebut yang nantinya akan kami tindak lanjuti. Dan Pak Direktur sudah berkomitmen kalau ada yang berani main-main akan kita tindak sesuai peraturan yang berlaku. Untuk yang periode pertama yang tidak ada pengumuman, penjelasannya gimana dok? Tadi penjelasannya itu karena yang sudah ada saja. Sudah memiliki kuota aja ya? Iya, kalau kami membuka mungkin ini ya, waktu itu kita nggak akan sanggup. Karena di yang periode kedua saja, begitu kita umumkan 2 hari itu sudah ada yang melamar sampai berapa? Sampai 800 coba. Nanti urusan melayani tergantikan dengan urusan administrasi rekrutmen kan. Itu pertimbangannya. Di samping juga pertimbangan kebutuhan mendesak saat itu. Ya, begitu keadaannya sudah tidak mendesak lagi ya kita laksanakan pengumuman sesuai dengan yang dianjurkan atau yang seharusnya. Berarti menurut pihak rumah sakit ini sudah sesuai dengan prosedur itu ya untuk penerimaan kali ini? Intinya kami berusaha mendapatkan tenaga-tenaga profesional yang baik sesuai dengan kompetensinya dan mengikuti peraturan yang sudah berlaku, gitu loh.